Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman. Dan sudah kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Di hari-hari terakhir akan menjadi sangat sulit, dan banyak dari kita sudah mengalami kesulitan. Dan kemudian diteruskan dengan menjelaskan banyak tanda-tanda yang berbeda dan semakin sering dan juga sangat jelas di hari-hari terakhir. Pada hari ini, seri kita adalah tanda yang ketujuh, yaitu tidak tahu berterima kasih atau bersyukur. Ada banyak orang pada akhir zaman akan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Generasi kita sekarang ini lebih diberkati dari generasi manapun. Contohnya di Singapura. Ketika saya bertumbuh di Singapura, masih di bawah Inggris. Orang Inggris selalu punya pekerjaan yang bagus. Mereka selalu jadi bos kami. Dan kami selalu mendapatkan pekerjaan yang paling rendah. Dan tidak banyak pekerjaan yang tersedia. Dan kebanyakan orang-orang sangat-sangat miskin. Dan saya pikir di Indonesia juga sama. Di generasi saya sudah 70 tahun lebih. Pada masa kolonial Belanda, orang Belanda yang hidupnya sangat enak dan yang lainnya kesusahan. Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Di negara saya, Singapura, dan negara Anda, Indonesia, generasi sekarang ini mendapat jauh lebih banyak dari generasi sebelum-sebelumnya. Mereka makan makanan yang lebih enak dari yang kami punya dulu. Mereka punya lebih banyak barang, lebih banyak pakaian, lebih banyak sepatu, semuanya. Mereka tinggal di rumah yang lebih baik. Tentunya, mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan dalam hal pendidikan. Ada banyak pekerjaan yang bagus untuk mereka jika mau bekerja keras. Tapi meskipun kita memiliki lebih banyak dalam segala hal, rasa terima kasih kita semakin berkurang. Di Singapura, ketika saya masih muda, saya biasa melihat orang sangat bersyukur dalam hal kecil. Selalu bersyukur karena mereka punya sesuatu. Sekarang, orang memiliki sangat banyak hal, tetapi jarang sekali orang untuk bersyukur. Di negara saya, kami selalu mengeluh. Kami memiliki pemerintahan yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemerintahan kami. Para menteri bekerja keras, para pemimpin bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada kami. Tapi Anda tahu apa yang orang Singapura lakukan? Mereka selalu mengeluh setiap waktu. Masalah kecil, mereka mengeluh. Ketika mereka menerima banyak berkat, mereka tidak berterima kasih. Apakah Anda perhatikan, jarang sekali kita mendengar orang berterima kasih. Tapi di media sosial, Anda akan melihat banyak sekali keluhan. Ini tidak berfungsi, kenapa ini seperti itu? Jadi apa yang kita lihat adalah tepat seperti yang dikatakan Alkitab. Di hari-hari terakhir, akan banyak orang yang tidak bersyukur. Tidak tahu bagaimana berterima kasih, bahkan orang Kristen. Apakah Anda perhatikan, orang Kristen sekarang, karena kita dalam masa yang sulit sekarang ini, banyak mengeluh. Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan tidak melakukan yang lebih baik bagi kita? Kenapa Tuhan tidak memberikan kita hidup yang lebih baik? Tapi setiap kali pergi ke gereja, mereka melihat ada salib di sana. Ketika kita melihat salib, seharusnya kita dipenuhi dengan rasa syukur. Karena di salib itu, pemberian terbesar yang dapat diberikan, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disalibkan. Dan Yesus Kristus, anak Allah, memberikan nyawanya bagi Anda dan saya. Disalibkan dan menderita untuk dosa-dosa kita. Dan setelah dia menderita penderitaan yang tidak dapat tergambarkan, dan setelah dia membayar semua hukuman atas dosa kita, Alkitab mengatakan,
Dia mati untuk kita. Setelah 3 hari, Dia bangkit dari kematian, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita seharusnya menjadi orang yang bersyukur, karena kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memiliki pemberian terbesar dari Allah. Tapi kebanyakan orang Kristen sekarang ini tidak pernah berkata, "Wow, terima kasih Tuhan untuk Yesus Kristus, anak Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan nyawamu, darahmu untukku." Sekarang ini kita tidak berterima kasih kepada Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Sangat jarang kita mendengar itu keluar dari mulut orang Kristen. Tapi ada banyak keluhan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Dia tidak melakukan apapun. Kita sekarang dalam masalah. Rasa syukur sedikit, keluhan banyak. Jadi apa penyembuhan untuk kondisi yang sangat parah ini? Penyembuhannya adalah dengan belajar untuk bersyukur. Izinkan saya membaca ayat firman Tuhan bagi Anda yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi tahukah Anda, untuk menyembuhkan rasa tidak tahu berterima kasih itu sangat sederhana. Pandanglah salib dan lihatlah ayat ini dan katakan, "Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji padaku, jika aku sudah menerima anakmu sebagai juru selamatku, aku memiliki hidup yang kekal. Aku mempunyai masa depan terhebat. Apapun yang terjadi di sekitarku sekarang tidak masalah, masalah kecil. Karena aku mempunyai masa depan kekal yang menakjubkan oleh karena anakmu Yesus Kristus." Jadi mari, janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Di zaman semua orang tidak tahu berterima kasih. Tuhan memberkati Anda.